Hai Papa Mama sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku bersama saya Ripka, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Papa Mama boleh dong cerita keseruan beraktivitas bersama anak. Chat di kolom komentar di bawah ini ya, supaya Papa Mama yang lain ikut semangat juga. Setiap minggu, Geku Giku menyajikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum dari Bina Warga. Dan ada mini parenting juga buat Papa Mama. Terus ikuti ya Geku Giku dalam channel YKB GKI TV program Geku Giku, Gerejaku Kirangganku. Yuk Papa Mama kita ajak anak-anak untuk beraktivitas bersama. Tapi kita simak dulu yang penting juga buat Papa Mama, yaitu mini parenting. Jumpa lagi dalam mini parenting. Dalam acara ini, kami akan memberikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan. Saya, Maria Prima Novita. Anak-anak yang lahir dan datang dalam pernikahan adalah anak-anak yang diibaratkan seperti lembaran kosong. Nah, lembaran kosong itu ayah bunda harus diisi oleh pengajaran yang dilakukan oleh orang tua. Salah satunya adalah dengan cara mengembangkan karakter positif pada anak. Maka, ayah bunda, bagaimana cara mengembangkan karakter positif pada anak? Yang pertama, orang tua di sini perlu sekali memberikan contoh perilaku dan perkataan yang baik kepada anak. Misalkan, mengajarkan anak untuk mengatakan kata tolong saat anak mencari bantuan. Kemudian mengajarkan anak untuk mengatakan kata terima kasih ketika anak mendapatkan sesuatu. Dan mengajarkan anak untuk mengatakan kata maaf ketika anak melakukan suatu kesalahan. Kemudian yang berikutnya, ayah bunda ajarkan anak untuk selalu tersenyum dan memberikan salam dan sapa kepada orang lain. Lalu yang berikutnya, salah satu cara untuk mengembangkan karakter positif kepada anak yaitu mengajarkan anak untuk menghargai orang lain. Entah dengan agama apapun, entah berasal dari ras yang berbeda, suku yang berbeda, atau bahkan warna kulit dan atribut lainnya yang berbeda dengan si anak. Kemudian ayah bunda juga dapat mengajarkan anak untuk mengantri suatu barang atau mungkin mengantri di suatu antrian. Hal ini supaya anak-anak dapat mengerti bahwa untuk mendapatkan sesuatu diperlukan yang namanya kesabaran. Lalu yang berikutnya, ayah bunda juga dapat memberikan banyak contoh perilaku positif yang lainnya. Nah, ayah bunda perlu diingat bahwa ketika ayah bunda mengajarkan perilaku tersebut, silakan kepada ayah bunda untuk dapat menjelaskan mengapa perilaku tersebut harus dilakukan. Lalu yang berikutnya, ajak anak diskusi mengenai sikap ataupun karakter positif yang harus dilakukan supaya anak dapat bertanya ataupun mengeksplor mengenai perilaku positif tersebut. Lalu yang berikutnya, jangan terlalu memanjakan anak. Memenuhi segala kebutuhan anak itu memanglah tugas orang tua. Namun di sini orang tua perlu mengajarkan kepada anak terdapat beberapa hal yang tidak bisa diberikan langsung kepada anak. Anak perlu tahu untuk mendapatkan sesuatu selalu ada usaha di baliknya. Nah, yang berikutnya, ajak dan ajarkan anak untuk mandiri dan menyelesaikan tugas-tugas sederhananya sesuai dengan tugas perkembangannya. Dampingi anak saat anak mulai menyelesaikan tugas sehari-hari. Namun, ayah bunda
saat mendampingi anak dalam menyelesaikan tugas sehari-hari, maka di sini orang tua bukan berarti kemudian melakukan semua tugas ataupun mengerjakan semua tugas dari sang anak yang mana dilakukan oleh orang tua. Nah, lalu yang berikutnya, luangkan waktu dengan anak. Bahkan ketika misalnya di sini ayah bunda sedang sibuk sekali dengan pekerjaannya, sedang sibuk sekali dengan aktivitasnya, maka di sini ayah bunda dapat meluangkan waktu misalnya dengan mengajak tamasya, mengajak jalan-jalan, mengajak untuk makan bersama ataupun beraktivitas kegiatan lainnya. Lalu yang berikutnya, ketika anak melakukan suatu kesalahan, maka dalam hal ini orang tua perlu memberikan koreksi kepada anak. Namun ingat ayah bunda, ketika melakukan koreksi kesalahan kepada anak, jangan disertai dengan emosi yang marah ya ayah bunda. Nah, ini yang terpenting ayah bunda. Lakukan pengajaran berupa memberikan contoh perilaku ataupun perkataan kepada anak secara konsisten. Perlu ada keselarasan antara orang tua yaitu ayah dan bunda agar apa yang disampaikan sama, supaya anak tidak bingung untuk mencontoh perilaku ataupun perkataan yang diberikan oleh ayah dan bunda. Dan pastinya tugas untuk mengajarkan dalam hal ini memberikan contoh perilaku dan perkataan yang baik kepada anak harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, itulah tips-tips bagaimana mengembangkan karakter positif kepada anak. Apabila ayah bunda memiliki pengalaman dalam mengasuh anak, silakan ayah bunda dapat bercerita dalam komentar. Ataupun apabila ayah bunda menginginkan tips lain, maka silakan tulis dalam komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah bahwa bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana, maka anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan ke dalam pernikahan, kita sebagai orang tua perlu sekali memberikan waktu yang memadai untuk beraktivitas dengan mereka. Dan bila ayah bunda saat ini membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, maka silakan lihat dalam acara Geku di kanal YouTube GKI. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Ide aktivitas minggu kali ini sesuai dengan tema sekolah minggu dari buku SSM Bina Warga, yaitu Belajar dari Semut. Berdasarkan bacaan Alkitab Amsal 3 ayat 1-18. Hewan kecil yang bernama semut ini ternyata punya kehidupan yang menarik yang dapat menjadi pembelajaran buat manusia. Ayo kita ajak anak beraktivitas agar firman Tuhan yang telah didengar dan dapat selalu diingat. Aktivitasnya adalah Geku.
Kita ajak anak membuat papet semut dari kertas. Bahan-bahannya adalah kertas, gunting, double tip, lem, mata, sumpit. Cara membuatnya adalah kita ambil kertas. Di sini kalian boleh membuat potongan kertas itu menjadi 3 bagian. Sini Karipka ada menulis, ada yang bagian pertama, bagian kedua, dan bagian 3. Seperti ini. Ini Karipka sudah memotongnya menjadi 4 bagian. Bagian yang tadi kita sudah potong, kita akan menggunakannya membuat bulatan yang besar. Kita lem. Bulatan pertama, ini bulatan ketiga. Lalu kita ambil kertas yang ini yang kita akan tempel. Boleh menggunakan double tip. Yang paling kecil di tengah. Dari samping kita bisa gunakan lem. Dulu untuk sisanya kita boleh gunting. Seperti ini. Lalu kita akan membuat untuk ukuran kaki dan bagian telinga. Di sini ada ukurannya. Karipka juga sudah membuat.
untuk ukurannya. Lalu kita untuk membuat kaki dulu kita akan lipat ini, lipat lagi seperti ini, dan lipat seperti ini. Seperti ini. Akan sama, lipat lagi, dan lipat seperti ini. Dari sini kita ada buat 8 buah. Lalu untuk bagian telinga juga sama, bagian kita juga lipat seperti ini dan lipat seperti ini. Lalu kita akan tempel dulu bagian telinga. Untuk bagian telinga, untuk bagian kaki, akan tempel. Ini. Bagian samping juga.
Setelah kita menempel bagian kaki, kita ambil mata dan sumpit. Kita boleh nempelkan sumpit dulu bagian bawah. Kita menempel mata. Jadi deh. Setelah selesai membuat puppet semut, ajak anak mengingat hal yang menarik yang dapat dipelajari dari semut ini. Kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Geku Geku berikutnya. Sampai jumpa di Geku Geku selanjutnya. Geku Geku, gerejaku, girangkanku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.